Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Prediksi pertandingan AC Milan versus Parma Serie A. AC Milan akan melanjutkan perjuangannya di pentas Serie A dengan melawan Parma pada Minggu malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. I Rossoneri membutuhkan poin penuh guna memangkas jarak dengan zona Liga Champions yang menjadi target utama musim ini. Il Diavolo Rosso berhasil mengalahkan Girona dengan skor tipis di Liga Champions dan kini ingin meneruskan performa baik tersebut. Dengan situasi klasemen yang mengkhawatirkan, Rossoneri tidak boleh kehilangan poin lebih banyak jika ingin tetap bersaing di zona Eropa. Kabar baik bagi pelatih Sergio Conceição adalah pemulihan cedera beberapa pemain kunci. Emerson Royal masih absen, tetapi Davide Calabria dan Filippo Terracciano siap untuk tampil, sementara Samuel Chukwueze juga telah pulih memberikan opsi tambahan di lini sayap. Christian Pulisic yang kembali dari cedera diprediksi akan bermain sebagai starter setelah tampil dari bangku cadangan melawan Girona. Bersama Ismail Benacer yang menunjukkan peningkatan, situasi skuad Milan terlihat semakin baik menjelang pertandingan ini. Di sisi lain, Parma menghadapi musim yang penuh tantangan, terancam zona degradasi. Meskipun memiliki pemain berkualitas seperti Denizman, mereka hanya meraih 4 kemenangan dari 21 pertandingan, membuat mereka harus berjuang keras untuk keluar dari situasi sulit. Dengan absennya Angelo Boni karena demam, Parma harus mengandalkan pemain baru Milan Djuric di lini depan. Djuric dikenal sebagai ancaman di udara dan Milan harus waspada terhadap kemampuannya dalam duel fisik. Dalam 71 pertemuan antara Milan dan Parma, Rossoneri mengungguli dengan 37 kemenangan. Namun, Parma berhasil mengalahkan Milan 2-1 pada pertemuan terakhir, sebuah hasil yang harus diwaspadai oleh tim tuan rumah. Statistik menunjukkan bahwa Rossoneri hanya kalah 1 kali dari 20 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Parma, mencatat 15 kemenangan. Namun, performa Milan di liga akhir-akhir ini tidak konsisten, yang membuat pertandingan ini berpotensi sulit. Milan diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini, tetapi performa mereka yang fluktuatif menimbulkan kekhawatiran. Meski bermain di San Siro, Rossoneri harus tetap fokus dan menyelesaikan tugas dengan baik. AC Milan segera layangkan tawaran baru untuk Santiago Gimenez. AC Milan telah menetapkan Santiago Gimenez sebagai target transfer utamanya. Setelah tawaran pembuka sebesar 30 juta ditolak oleh Feyenoord, I Rossoneri kini bersiap untuk mengajukan tawaran baru yang lebih menarik. Striker 22 tahun ini semakin mengukuhkan posisinya dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 atas Bayern Munich di Liga Champions. Dengan total 15 gol dalam 18 pertandingan kompetitif musim ini, performanya menjadikannya incaran banyak klub, termasuk Milan. Feyenoord meminta 45 juta termasuk biaya tambahan, tetapi mereka terbuka untuk negosiasi dan berharap dapat mencapai kesepakatan di angka sekitar 40 juta. Klub Belanda tersebut sebelumnya hanya mengeluarkan 6 juta untuk mendatangkan Gimenez dari Cruz Azul pada musim panas 2022. Gimenez terikat kontrak hingga Juni 2027 dan menunjukkan ketertarikan untuk pindah ke Milan dengan mengikuti klub tersebut di media sosial. Manajemen AC Milan menyadari bahwa tim asuhan Sergio Conceição memiliki masalah dalam mencetak gol yang telah menjadi perhatian sejak era Stefano Pioli. Gara-gara Benacer, AC Milan batal perkuat lini tengah. Sektor lini tengah AC Milan menjadi salah satu titik paling rawan yang seringkali mengalami pelemahan dalam beberapa musim terakhir. Wacana untuk memperkuat posisi lini tengah pun sempat menjadi agenda utama manajemen klub pada pasar transfer Januari ini. Namun seiring berjalannya waktu dengan kembalinya Ismail Benacer yang pulih dari cedera, klub memilih untuk mengurungkan niatnya untuk memperkuat posisi ini. Manajemen dengan anggaran yang terbatas diyakini lebih memilih untuk memperkuat posisi lini depan ketimbang lini tengah. Sebelum kembalinya Ismail Benacer dari cedera, Yusuf Fofana dan Tijjani Reijnders telah berjuang keras di lini tengah.
Meskipun situasi di lini tengah telah membaik dalam beberapa minggu terakhir, masih ada kekhawatiran mengenai ketidakidealan kondisi tim, terutama dengan Ruben Loftus-Cheek yang masih dalam proses pemulihan cedera. Menurut laporan dari Nico Schira, Milan merasa sangat puas dengan penampilan Benacer dan dedikasinya untuk kembali ke kondisi terbaik. Dengan demikian, lini tengah tidak lagi dianggap sebagai prioritas mendesak dan kemungkinan hanya akan diperkuat jika ada kesempatan yang tidak dapat ditolak. Milan saat ini memiliki 4 pemain di lini tengah, Yusuf Fofana, Ismail Benacer, Yunus Musah, dan Tijani Reijnders. Keempat pemain ini telah menunjukkan kerja keras meskipun ada beberapa cedera yang memaksa Musah untuk bermain di posisi sayap kanan. Perubahan prioritas ini tampaknya berkaitan erat dengan upaya Milan untuk merekrut Santiago Gimenez, di mana klub harus mengeluarkan sekitar 40 juta untuk mendapatkan penyerang tersebut. Dengan fokus yang lebih besar pada lini serang, Milan berharap dapat meningkatkan daya saing mereka di Serie A dan kompetisi Eropa. Kyle Walker ungkap alasannya gabung AC Milan dan alasannya memilih nomor punggung 32. AC Milan sukses menggebrak bursa transfer Januari dengan mendatangkan salah satu bek sayap terbaik dunia, Kyle Walker. Pemain legendaris Manchester City ini mengungkapkan alasannya memilih Rossoneri sebagai klub barunya kepada awak media. Setelah hampir 8 tahun bersama Manchester City, Walker memutuskan untuk meninggalkan klub tersebut dan Milan dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini mengalahkan pesaingnya dengan mudah. Berdasarkan pernyataan resmi, bek sayap ini bergabung dengan Milan dengan status pinjaman yang memiliki opsi pembelian. Setelah pengumuman tersebut, Walker berbicara kepada Milan dan juga membagikan pesan di profil Twitternya. Berikut adalah beberapa kutipan dari wawancaranya. Saya gembira dan bangga menandatangani kontrak dengan AC Milan. Klub dengan sejarah yang kaya, yang telah saya ikuti sejak saya masih kecil. Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dan saya tidak sabar untuk mengenakan kaos Rossoneri dan memulai karier. Saya sangat menantikan babak baru dalam karier saya dan memulai perjalanan ini bersama keluarga saya di Italia. Forza Milan. Temi Abraham memberitahu saya bahwa saya harus bergabung, ia membantu saya membuat keputusan. Para penggemar di sini luar biasa, mendengar mereka bernyanyi dan merasakan dukungan mereka sangat berarti dan itu akan menjadi dorongan besar hingga akhir musim. Saya memilih nomor 32 untuk David Beckham, ikon di negara kita. Pertandingan pertama Walker bersama AC Milan akan berlangsung dalam derby melawan Inter minggu depan. Karena ia tidak masuk dalam skuad Liga Champions dan tidak tersedia untuk pertandingan penting melawan Dinamo Zagreb. Bergantung pada bagaimana ia berlatih minggu depan, pelatih Sergio Conceição mungkin mempertimbangkan untuk memainkannya sebagai starter dalam derby tersebut. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, Walker siap untuk memulai petualangan barunya di Italia dan memberikan kontribusi bagi kesuksesan AC Milan.